5 menit bahas KLHS RPJMD Provinsi Bengkulu. Yuk kita mulai. Provinsi Bengkulu memiliki luas wilayah sekitar 32.000 km persegi yang terdiri dari 9 kabupaten dan 1 kota, yaitu Kota Bengkulu yang sekaligus merupakan ibu kota Provinsi Bengkulu. Kondisi karakteristik bentang alam didominasi oleh perbukitan vulkanik dan batuan beku sehingga memiliki karakteristik topografi curam berfungsi sebagai daerah resapan air hujan. Sekitar 44% wilayahnya memiliki topografi curam. Dengan jumlah penduduk lebih dari 2 juta jiwa pada tahun 2020 dan proyeksi meningkat di tahun-tahun mendatang, kebutuhan akan sumber daya alam dan layanan dasar terus bertambah. Berdasarkan data daya dukung daya tampung dan jasa ekosistem kondisi existing dan hasil proyeksi, pada tahun 2023 kondisi daya dukung dan daya tampung air di Provinsi Bengkulu belum terlampaui dengan ketersediaan air sebanyak 3,96 kali lebih tinggi dari kebutuhannya. Namun kuantitas air yang melimpah tidak diimbangi dengan kualitas air yang ada. Jasa ekosistem juga menjadi perhatian. Penyedia pangan berada di kelas sedang, penyedia keanekaragaman hayati di kelas sangat tinggi, namun penyedia air bersih masih didominasi oleh kelas rendah. Kemudian, dari sisi kerawanan bencana, sekitar 59% wilayah Bengkulu berada pada zona rawan banjir tinggi. Kabupaten Mukomuko dan Seluma menjadi daerah paling luas yang terdampak. Risiko longsor juga tinggi, terutama di Mukomuko dan Bengkulu Utara. Sementara itu, hampir 66% wilayah berada dalam zona rawan gempa bumi tinggi, menandakan pentingnya strategi mitigasi bencana dalam pembangunan. Dalam aspek efisiensi sumber daya alam, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 533 Tahun 2023, luas kawasan hutan di Provinsi Bengkulu mencapai 926.530,38 hektar yang didominasi oleh kawasan hutan konservasi dan sekitar 1 juta hektar area penggunaan lain. Antara tahun 2016 hingga 2020, terjadi pengurangan hutan sebesar 32.721 hektar, sementara reforestasi hanya mencakup sekitar 5.700 hektar. Berkaitan dengan perubahan iklim, tahun 2023 ditetapkan peta indikatif penghentian pemberian izin baru seluas lebih dari 728.000 hektar, sebagai upaya membatasi deforestasi. Namun, emisi gas rumah kaca masih tercatat tinggi, mencapai lebih dari 3 juta ton KOE, terutama dari sektor energi dan penggunaan lahan. Risiko kebakaran hutan dan lahan paling tinggi tercatat di Kabupaten Seluma, Mukomuko, dan Bengkulu Selatan. Terkait dengan keanekaragaman hayati, Bengkulu adalah habitat penting harimau Sumatera, terutama di Taman Nasional Kerinci Seblat dan Hutan Lindung Bukit Daun. Sayangnya, keberadaannya makin terancam akibat perambahan hutan, perkebunan, dan perburuan liar. Ekosistem penting lainnya seperti mangrove, padang lamun, dan terumbu karang juga terancam akibat alih fungsi hutan dan kerusakan lingkungan. Jika dilihat dari indeks kualitas lingkungan hidup, untuk indeks kualitas air, tutupan lahan, dan kualitas air laut berada pada kategori sangat buruk. Kondisi ini tidak terjadi begitu saja. Nilai IKLH dengan kategori sangat buruk di Provinsi Bengkulu dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti alih fungsi lahan, pertambangan, pengelolaan air limbah yang belum optimal dan pengelolaan sampah yang belum terkelola dengan baik. Hal ini tentu menjadi tantangan serius untuk pemerintah Provinsi Bengkulu dan diperlukan langkah konkret untuk memperbaiki kualitas lingkungan. Dari sisi sosial ekonomi, angka kemiskinan di Bengkulu masih tinggi, mencapai 14,34%. Masih ada 2 desa sangat tertinggal dan 75 desa tertinggal, terutama di wilayah Rejang Lebong, Kepahyang, dan Lebong, yang terkendala oleh minimnya infrastruktur dasar. Perekonomian Bengkulu masih sangat bergantung pada sektor perkebunan. Keterbatasan infrastruktur transportasi juga menjadi hambatan dalam pergerakan barang dan jasa, sementara sektor pariwisata belum berkembang secara optimal. Dari 216 indikator tujuan pembangunan berkelanjutan, baru sekitar 50% yang sudah dilaksanakan dan mencapai target. Sisanya belum tercapai, bahkan sebagian belum tersedia datanya. Beberapa sektor seperti air bersih, kesehatan, kelembagaan dan pembangunan sosial masih belum mencapai target dan perlu mendapat perhatian serius. Dari berbagai kondisi yang ada, telah dirumuskan isu pembangunan paling strategis di Provinsi Bengkulu selama 5 tahun ke depan meliputi penegakan hukum yang belum optimal, kesenjangan sosial masyarakat, ekonomi dan infrastruktur yang belum optimal, tingginya risiko bencana, dan alih fungsi, degradasi lahan dan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, beberapa rekomendasi strategis KLHS antara lain, melakukan konservasi daerah tangkapan air dan rehabilitasi hutan, hilirisasi produk unggulan lokal, pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia berupa pelatihan keterampilan kerja yang berbasis potensi lokal.
Pemerintah daerah juga didorong untuk menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup yang mampu mengatur efisiensi sumber daya sekaligus memberi insentif bagi praktik usaha berkelanjutan. Melalui KLHS, pemerintah Provinsi Bengkulu menunjukkan komitmen dalam merancang pembangunan yang tidak hanya mengutamakan hasil jangka pendek, tetapi juga menjamin kualitas hidup generasi mendatang.